Nah, ini kita perlu riset total jiwa kita, ya Bu ya, agar iman kita kembali jernih. Ya, agar iman kita kembali jernih. Kakak, ya. Nah, oleh karena itu Allah memberi Ramadan, Bu, kepada kita sebagai kesempatan kita untuk meningkatkan, untuk upgrade, ya Bu ya, untuk meningkatkan jiwa kita, meningkatkan iman kita. Kayak HPI Bu lemot tadi, perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan, betul tidak? Yang kita juga sama, jiwa ini perlu ditingkatkan, Bu. Kesempatannya di mana? Di Ramadan. Tujuannya apa? Takwa. Takwa itu nggak mungkin korupsi. Kalau udah takwa, takwa itu kalau suami takwa pasti ngasih nafkah. Takwa itu kalau suami takwa dia nggak selingkuh. Takwa itu istri ya soleha. Selesai masalah, ya kan? Iya, itu penting. Semua harus takwa. Suaminya takwa, istrinya takwa, anaknya takwa, selesai masalah. Pemimpin takwa, rakyat takwa, gak ada masalah di dunia ini. Ramadan adalah suatu kesempatan yang Allah berikan untuk kita riset total jiwa kita. Total semuanya, Bu. Hati kita, pikiran kita. Jangan kita sia-siakan begitu saja Ramadan datang. Hanya kita dapatkan lapar dan haus saja. Jangan sampai kita nggak mengisi ibadah, nggak mengupgrade, nggak meningkatkan. Hanya sekedar nahan lapar, yang penting terbuka, tidur lagi. Nggak begitu. Ini bulan ibadah, Bu. Bulan ibadah. Insya Allah. Bu, kalau bisa, Bu, menjelang Lailatul Qadar itu ibu benar-benar fully ibadah, tidak tidur. Masya Allah, Bu, ini saya berbagi pengalaman. Mohon maaf, tahadus milik mah. Saya mengikuti satu waktu malam nuzulul Quran tanggal 27, satu hari akbar di sebuah masjid di Ustaz Fikri. Ustaz Fikri. Yang bawah. Oh ya. Oke. Jadi pada tanggal 27 itu, Bu, dari maghrib buka puasa bersama, sholat taraweh, sholat isya, sampai sholat subuh lagi. Itu jamaah banyak, Bu. Masya Allah. Ini luar biasa. Mayoritas bukan non-muslim, tapi bulan Ramadan itu ibadah. Insya Allah. Janganlah. Pokoknya yang kayak gitu-gitu, jangan. Bulan Ramadan, bulan suci, jangan kita kotori. Ya Bu ya. Kita juga sama hati ini. Hati ini lagi suci nih, pengajian nih. Jangan dikotori. Gitu ya Bu ya. 13 hari lagi. Kita akan menyambut bulan Ramadan. Di bulan itu kita harus setting ulang. Jernihkan hati kita. Tujuan ibadah kita. Tujuan pola hidup kita. Pola hidup tadinya biasanya boros. Ramadan kan tidak. Ya. Lihat-lihat lagi. Yang penting yang dimakan gitu ya. Oke. Ya. Tuh, takwa. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan haus. Itu yang pertama, Ramadan sebagai reset jiwa. Maknanya adalah membersihkan hati, Bu. Membersihkan hati. Insya Allah dengan Ramadan makin bersih. Kemudian dosanya yang berulang. Jadi kita harus ya tadi membersihkan hati dari dosa yang selalu kita lakukan. Kadang-kadang ngomongin orang ya. Ramadan membersihkan itu. Membersihkan dengki. Ada dengki, Bu, di hati? Oh, nggak ada. Ada dendam? Yang dendam mana yang dendam? Dendam ada. Jangan dendam. Ramadan membersihkan. Dendam sama tukang apa gitu. Jangan ya, Bu ya. Udah.
udah dibersihkan. Kebiasaan yang lalai-lalai, oke saya mau sholat nanti dulu. Nah, Ramadan enggak, kebiasaan lalai enggak, ya dibersihkan itu. Ya, caranya gimana untuk mereset jiwa ini? Caranya di Ramadan, ayo taubat sungguh-sungguh. Mohon ampun kepada Allah sungguh-sungguh. Bukan formalitas saja, Bu, bukan. Sungguh-sungguh. Ya, Bu ya, yang sering ngomongin orang, yang suka dia enak banget, saya mah nggak suka dia lihat enak. Jangan. Itu jangan ya, bersihkan. Ayo, bersihkan. Terus jaga lisan. Ini ucapan ini ibu-ibu kalau udah ngomong, astagfirullah. Ya. Iya, astagfirullah gitu kan. Iya. Jaga mata, mata ibu-ibu nih. Jangan kanan kiri ya, jaga mata. Jaga mata, jaga hati. Hati. Ibu ya. Kalau saya sampaikan ini, ibu masuk ke hati ibu. Alhamdulillah, ilmunya manfaat. Yang berikutnya caranya dengan apa lagi, Bu? Memperbanyak istighfar dan muhasabah di Ramadan. Istighfar, astagfirullah. Waktu kosong, astagfirullah. Waktu kosong nggak ada nonton TV. Astagfirullah saja, Bu. Astagfirullah. Ini saya ajarin nih, Bu nih. Kuncinya, Bu. Jadi kalau kita tuh tiada sesuatu enak sebenarnya, cuman Ibu ya nggak ada ini, nggak ada itu. Harusnya tuh bersyukur, dengan nggak ada kita bisa mengingat itu. Kayak saya di pesantren kan jadinya kan nggak ada HP, nggak ada TV di pesantren. Jadi fokusnya jadi baca, jadi belajar begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi kuncinya puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi menahan maksiat. Yang maksiat tadi, hatinya maksiat, misalnya ada dengki, matanya maksiat melihat yang tidak-tidak, mulutnya maksiat bicara yang tidak dijaga, insya Allah aman. Kembali Syawal menjadi orang bertakwa.